Terima kasih masih setia bersama-sama dengan kami. Saya lalu Mowa di sini, Bapak Jero Wajik dan juga rekan saya Renaldi yang cintanya kepada Susi itu seperti BBM, naik terus tidak pernah turun. Ya Mas ya. Luar biasa. Nah. Terus siapa lagi kalau bukan istri dan anak yang dicintai? Kan keberhasilan saya berkat doa anak dan istri. Lebih pasti tuh. Luar biasa Mbak Susi, terima kasih sudah mensupport suaminya sampai kok nangis sih Mas? Nangis kebahagiaan. Oh oke. Nangis itu kan bukan harus sedih toh, harus kebahagiaan. Betul, iya. Nah Pak Jero pasti sudah dengar dong ya banyak pro dan kontra pasti kan dari masyarakat ya. Nah kita mau lihat dulu nih Pak, ini kebetulan ini suara hati dari masyarakat Indonesia ya. Yuk mari. Kita mangan apa ora? Cekalang susu. Cekalang. Pemirsa Bukan Empat Mata, ketemu lagi dengan saya Jenita Janet. Nah, sekarang Jenita Janet lagi ada di suatu tempat ya, yang dimana katanya berita yang lagi hangat-hangatnya kali ini adalah tentang kenaikan BBM. Memang masih galau sih ya, jadi naik apa jadi turun, apa memang nggak naik dan nggak turun. Nah, kita akan tanya-tanya bagaimana pendapat para pengguna kendaraan bermotor ya, ataupun juga efek dari kenaikan BBM itu. Jadi kita tanya-tanya aja. Yuk pemirsa. Oke pemirsa, ini ada Mas yang berikut. Dengan siapa Mas? Dengan Ade. Dengan Mas Ade. Gimana Mas? Setuju nggak kalau BBM itu naik? Setuju aja sih. Setuju aja ya. Ade nggak keberatan? Enggak sih. Enggak ya. Ya kita kan mendukung pemerintah aja. Ada yang mendukung pemerintahan juga ya. Mas Ade setuju. Terima kasih Mas Ade. Selamat sampai di jalan ya. Dadah, thank you. Pemirsa, sekarang Jenita Janet lagi ada di salah satu pasar yang dimana katanya harga-harganya ikut naik gara-gara imbas kenaikan BBM ya. Kita tanya saja bagaimana pendapatnya tentang kenaikan BBM. Ada Bapak di belakang. Halo Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Oji. Oh, Pak Oji ya. Pak gimana Pak? Setuju nggak dengan adanya kenaikan BBM? Oh, nggak setuju. Kenapa Pak? Karena mensengsarakan rakyat. Oh, sengsara gitu Pak. Ini Bapak jualan elektronik, nggak berpengaruh nggak? Imbas jelas. Oh, jadi harganya jadi ikut naik. Ya. Oh, seperti itu. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Thank you. Pemirsa, kita tanya pengunjung pasar yang lain ya. Yuk. Pemirsa, sekarang Janet lagi ada di tengah-tengah penjual sayuran dan ikan-ikanan di sini. Kita tanya yang sebelah sini ya. Pak, bukan ini. Bapak, ayo Pak. Terus naiknya BBM katanya masih gonjang-ganjing ya Pak. Gimana, udah ngaruh nggak Pak imbasnya dengan harga ikan? Ya harga ikan mahal. Mahal. Semuanya mahal, naik semua ya. Semuanya Pak, mahal. Terus laku nggak Pak? Banyak pembelinya nggak kalau pas harga mahal? Ya paling belinya pada sedikit, nggak banyak. Biasa banyak sedikit. Oh begitu. Oke lah pemirsa, katanya Bapak Komeng ini nggak setuju tuh. Pak, terima kasih ya Pak. Selamat jualan lagi Pak. Pemirsa, tadi kita udah tanya abang-abangnya. Nah, bagaimana dengan pendapat ibu-ibu yang biasanya agak ngeyel, agak ngeluh gitu ya? Ibu. Selamat siang Bu, dengan Ibu siapa? Ya, saya dengan Ibu Mary. Ibu Mary, ya. Ibu setuju nggak dengan adanya kenaikan BBM? Kalau kita sebagai rakyat yang menengah ke bawah sih ya, kalau bisa ya nggak usah naik ya, ditunda dulu ya. Soalnya gimana ya? Kenaikan BBM ini juga kan semuanya naik. Gitu. Ada naik ya? Dari bahan pokok, terus semuanya deh. Terus kita juga punya anak sekolah juga ya naik juga. Jadi Ibu nggak setuju dengan kenaikan BBM? Ya iyalah, kalau bisa ya ditunda dulu. Kalau bisa sih jangan. Pemirsa, kalau ibu-ibu tuh lebih teliti dengan keuangan. Terima kasih Bu ya, selamat berbelanja lagi Bu. Silakan dibeli lagi Bu yang bagus Mas, kasih yang bagus. Nah pemirsa, sekarang di depan saya ada Bapak driver ya. Oke, kita tanya-tanya. Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Selamat Daryono. Pak, ngomong-ngomong Bapak setuju nggak dengan adanya kenaikan BBM Pak? Ya kalau kenaikan BBM itu kayaknya terlalu berat ya Mbak. Terlalu berat ya Pak. Kenapa Pak itu? Karena
sekarang aja udah begini. Oh begitu. Karena penumpang banyak Pak tiap harinya. Justru sekarang aja nggak naik, penumpang udah kurang. Oh begitu. Apalagi naik BBM ya tambah nggak ada lah nanti. Terima kasih Pak ya atas pendapatnya. Bapak selamat bekerja lagi Pak. Sukses ya Pak. Semangat. Pemirsa bukan empat mata. Terima kasih sekali. Ternyata setelah Janet tadi liputan dari tempat yang satu sampai ke tempat sini, ternyata banyak sekali komentar-komentar, pendapat-pendapat orang tentang kenaikan BBM. Semoga kenaikan BBM ini adalah salah satu kebijakan pemerintah yang sangat bijak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ya, gimana nih Pak Jero melihat tanggapan masyarakat tadi? Ya tentu saya dulu kan, saya sudah sampaikan tadi, saya dulu kan anggota masyarakat juga. Ya. Pasti kalau ada kenaikan begini kita nggak suka lah dulu. Ya. Tetapi begitu berjalan pemerintahannya, gitu kita lihat, oh ini pasti niatnya baik, negara, pemerintah itu niatnya baik. Nah tadi ada juga yang setuju, tapi menurut saya begini, yang masyarakat yang kurang mampu, ini pasti nanti karena begitu naik BBM akan ada inflasi tambahan. Nah bagi yang orang yang menengah atas, inflasi itu tidak terlalu dirasakan. Tapi bagi masyarakat tadi yang ibu-ibu itu akan terasa mereka. Maka itu ada kompensasi. Nah, karena itu maka kompensasi ini harus cepat. Jadi begitu dinaikkan, langsung besoknya sudah dibagikan tuh kompensasinya. Jadi baik beras miskin, beasiswa tambahan untuk yang miskin, dan juga cash BLSM itu. Nah, jadi karena itu maka kita mesti bersabar sedikit nunggu APBNP-nya ketok palu dengan DPR, maka nanti dilakukan. Karena sebetulnya di undang-undang APBN-nya pemerintah sudah ada kewenangan untuk menaikkan BBM-nya. Jadi menaikkan BBM-nya sudah disetujui sebetulnya oleh DPR, tidak perlu lagi diskusi dengan DPR. Nah, tetapi untuk kompensasinya itu yang dimintakan persetujuan gitu. Jadi pikiran analisanya kan begini. Masa untuk memberikan subsidi, memberikan kompensasi kepada rakyat miskin itu tidak akan disetujui, makanya saya yakin akan disetujui. Nah, gitu. Oke Pak. Mungkin pemerintah solusi yang terbaik. Iya. Tapi positif thinkingnya itu tetap harus diutamakan. Karena kan begini, jadi BBM ini memang menyediakannya itu berat karena ini setiap tahun ini tahun 2013 tambah mobil itu 1,2 juta mobil baru yang diproduksi. Sepeda motor 7,1 juta. Sepeda motor baru. Ini pasti pada beli ini ya. Nah, pertanyaan kita berikutnya, kok ya habis? Laku lah ya. Kok laku? Berarti apa? Ada daya beli di rakyat. Nah, memang setelah dia beli, apakah motor, apakah mobil, maka langsung ke SPBU, ke pompa bensin, ngantri lagi. Nah, yang bebannya Menteri SDM lah, itu kan. Jadi memang rakyatnya karena naik ekonominya, pertumbuhan ekonomi satu negara 6,3%, 6,2%, itu efeknya adalah kepada rakyat ini memang. Ada kemajuan di masyarakat. Jadi beli mobil, beli motor, beli kulkas, beli AC, beli HP. Jadi kalau beli HP jangan dikira terus tidak menambah beban pada energi. Begitu beli HP, colok ngecas, itu kan PLN, listrik. Nah, listrik itu sebagian dibangkitkan dengan BBM. Nah, tahun yang lalu begitu saya jadi Menteri SDM, yang pertama tindakan saya adalah dilarang lagi PLN membangkitkan listrik dengan menggunakan BBM. Karena BBM sudah mahal. Kita pakai listrik itu dibangkitkan dengan yang cara lain, yaitu dengan gas, dengan batu bara, dengan tenaga energi terbarukan, air, surya dan geotermal itu yang kita harus mendorong ke situ sehingga makin lama ketergantungan kita pada BBM turun begitu. Nah, bagaimana dengan yang ini nih Pak? Kan sekarang banyak kan dihimbau kalau yang kayak Mas Tukul menengah ke atas itu ya jangan pakai yang bersubsidi. Kenapa sih Mas? Ya pasti dong. Iya kan Mas, benar nggak? Kita berarti didoakan jadi orang mampu. Iya, tapi masih banyak berseliweran ternyata. Bener nggak Pak Jero? Ini kita ada barbuknya sebentar ya Pak ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu foto-foto yang berikut ini. Jadi ini kan harganya lumayan ya mobilnya ya Pak ya. Wow, B1KUL, bukan. Nah ini mereka pakai bahan bakar yang bersubsidi justru nih Pak. Tuh, wow.
Makanya iklan saya itu gencarkan. Ya, jadi iklannya Mas Tukul itulah yang kita gencarkan. Jadi gimana nih Pak? Jadi memang ada peraturan. Jadi saya mengeluarkan keputusan menteri, misalnya mobil pemerintah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Jadi itu bisa kita tindak. Jadi kalau ada pegawai sudah dapat mobil, terus dia sudah dilarang menggunakan BBM subsidi masih menggunakan, saya minta pada sekjennya cabut mobilnya. Cabut mobilnya. Cabut mobilnya kan bagi pegawai negeri takut itu. Tindakan sudah keras itu. Nah, kemudian untuk mobil-mobil pertambangan, perkebunan dilarang menggunakan. Ini masih ada yang nyolong-nyolong juga. Masih. Jadi ini yang sedang kita jagain, jangan sampai melakukan menggunakan BBM yang bersubsidi, yang sebetulnya untuk rakyat yang kurang mampu. Itu. Jadi di sanalah letaknya kita mengelola energi ini agar cocok semuanya untuk dialirkan pelan-pelan kepada rakyat yang kurang mampu. Jadi sanksinya aja udah tegas saya. Kayak misalnya jangan kemana-mana kita bukan.